Ya, saudara, berikut ini kami akan membahas terkait rencana pembukaan kembali umroh pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, beberapa kegiatan terkait Indonesia dan juga Arab Saudi sempat ditutup. Bahkan juga beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bahwa ibadah haji juga dibatalkan begitu ya. Betul. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Profesor Nizar Ali, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Kemenak Republik Indonesia. Kami masih mencoba untuk menghubungi via telepon. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Andi. Ya, dan juga di Studio 4 TVRI sudah hadir bersama kami Bapak Kiai Haji Hafid Taftazani dari Ketua Dewan Pembina Aspurindo dan juga beberapa organisasi lainnya. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kami akan coba berkomunikasi terlebih dahulu bersama Pak Nizar. Pak Nizar, sampai dengan saat ini seperti apa update terkait keberangkatan jemaah umroh di Indonesia ke Arab Saudi, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang berbahagia, jadi sampai saat ini sebenarnya belum ada kepastian yang kita peroleh dari otoritas dari Arab Saudi. Jadi tanggal 3 September 2020 itu konjen RI telah berkunjung ke Deputi Umroh Kementerian Haji, yakni Dr. Abdul Aziz Wajdan, di mana di sana dibicarakan terkait kemungkinan kapan akan dibuka kembali umroh di tahun 1442 Hijriah. Nah, dari situ kemudian beliau menyatakan masih dalam pembahasan, terutama terkait dengan protokol kesehatan oleh Kementerian Kesehatan yang akan memperlakukan andai kata nanti umroh itu bisa kembali. Tapi dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah umroh ini akan dibuka kembali jika penerbangan internasional di Arab Saudi telah dibuka. Lalu yang kedua, karena masih dalam suasana pandemi COVID, maka ketentuan protokol kesehatan bagi jemaah umroh pada masa pandemi ini akan berlaku, dan ini akan berdasarkan pada ketetapan atau ketentuan protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Demikian, Mas Andi. Ya, Pak Nizar, apakah sampai dengan saat ini sudah ada sinyal positif dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan umroh ini, Pak? Sinyal positif ada, karena apa? Karena Kementerian Haji telah melakukan pembahasan dengan instansi terkait di Arab Saudi, terutama dengan otoritas penerbangan, yakni KK, dari pihak yang mengeluarkan kebijakan penerbangan. Nah, nanti pada saatnya tentu akan ada pengumuman resmi dari Arab Saudi, sehingga kita bisa mengantisipasi, mempersiapkan segala sesuatunya dalam konteks pembukaan umroh kembali. Tapi dari hasil pembicaraan itu dipastikan sampai Oktober itu belum ada keputusan. Kemungkinan ya pasca Oktober, November atau Desember dalam hal ini. Jadi selama 2 bulan ini, September Oktober ini baru masih dibahas dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak dan instansi terkait, termasuk dengan KK, General Authority Civil Aviation, atau penerbangan kebijakan penerbangan yang ditentukan oleh Arab Saudi. Demikian, Mas Andi. Baik, dan juga kami terlebih dahulu juga menyapa Bapak Kiai Haji Hafid. Pak Kiai, ini ada wacana untuk umroh ini bisa dilakukan kembali di era new normal, dan jika memang nantinya bisa dilakukan, Pak, ini apa saja yang harus dilakukan untuk ibadah umroh di era new normal ini? Pada dasarnya seluruh penyelenggara umroh dan haji sudah siap untuk kembali menyelenggarakan umroh. Kami penyelenggara umroh adalah salah satu di antara penyelenggara bisnis atau penyelenggara pariwisata yang khususnya adalah penyelenggaraan umroh adalah para penyelenggara ekonomi di Indonesia
yang sangat terpuruk. Baik. Kalau yang lain sudah bisa melakukan sedikit demi sedikit kepentingan ekonominya, kalau umroh sama sekali belum ada apa-apa, Ya. belum ada bayangan apapun. Kalau saja November sudah mulai, kami sudah siap. Kami sudah siap. Kita setidak-tidaknya akan memberangkatkan terlebih dahulu mereka-mereka calon jemaah umroh yang tertunda, yang sudah sampai di bandara tahun lalu kembali lagi, atau yang sudah persiapan di kampung masing-masing tidak jadi berangkat, mereka sudah kita persiapkan untuk berangkat kembali menjalankan umroh. Ini prioritas kita pertama. Ya. Namun demikian, kita juga sudah mempersiapkan untuk program-program berikutnya. Jika nanti ini sudah dibuka, setelah kita menyelesaikan calon-calon jemaah umroh yang tertunda, kita sudah akan masuk ke penyelenggara calon-calon pendaftaran calon-calon jemaah yang kemudian. Namun demikian, kita masih tetap mengalami kesulitan karena hampir-hampir perwakilan-perwakilan atau jemaah-jemaah yang kita hubungi itu masih dingin, belum ada tanda-tanda mereka mempersiapkan calon jemaahnya. Bahkan kalau kita akan kita datangi pun, mereka itu belum siap untuk kita datangi, sehingga kita masih jauh sekali terhadap penyelenggaraan yang akan datang. Kalaupun akan berjalan, itu tidak akan mulus, sangat bertahap. Ya. Karena memang kondisi kita sedemikian rupa. Adapun hal-hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan ketentuan-ketentuan, tentunya kami sangat berharap kepada pemerintah Saudi Arabia untuk, jika memang sudah bisa dilakukan secara bertahap pula, baik penerbangan ataupun persiapan mereka segera disiapkan untuk penyelenggaraan umrah tersebut. Baik, Pak Hafid tadi juga mengatakan bahwasannya ada beberapa jamaah calon umroh waktu itu sudah siap berangkat menuju ke Arab Saudi, namun terjadi pembatalan keberangkatan ketika di bandara. Sampai dengan saat ini seperti apa nasib dari teman-teman kita yang terjadi kegagalan berangkat ke Arab Saudi waktu itu, Pak? Ya, mereka sangat menerima, dan dalam kondisi apapun kita sangat tergantung kepada keputusan pemerintah Saudi Arabia. Ya. Itu sudah di bandara waktu itu, artinya sampai dengan saat ini tiket mereka juga akan bisa dikembalikan begitu? Ya, karena ketentuan baik oleh pemerintah Saudi Arabia ataupun pemerintah Indonesia, mereka mensyaratkan bahwa tidak ada biaya yang dikurangi dari apa yang telah dilakukan oleh mereka, itu jika mereka akan menarik diri. Tapi bagi yang akan meneruskan juga sudah harus disiapkan, termasuk bahwa penerbangan itu belum kita cancel. Ya, artinya termasuk sampai dengan saat ini belum ada kepastian dari pihak Bapak sendiri kepada calon jamaah, calon umroh begitu, untuk kepastian berangkat tanggal berapa begitu? Tentu kepastian ini akan sangat bergantung kepada nanti setelah penerbangan dibolehkan dan Saudi Arabia sudah membolehkan kita masuk. Di sini ada tanda-tanda memang para penyelenggara visa di Saudi Arabia atau provider visa di sana sudah mengirimkan kontrak kerjasama mengenai visa dengan provider di Indonesia. Ini mereka itu sudah persiapan, mereka sudah sampai kepada tingkat notaris, dari notaris nanti ke Kementerian Agama, dari Kementerian Agama ke Kumham, dari Kumham ke Deplu, dari Kemlu baru ke Kedutaan Saudi Arabia. Nah, ini sedang mulai dipersiapkan oleh pemerintah, oleh B2B antara provider Saudi Arabia dengan provider di Indonesia. Baik, dan juga terkait dengan putusan PT UN Jakarta yang meminta Kemenak mencabut surat keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 323/2001 tentang pedoman pendaftaran jamaah umroh. Ini bagaimana tanggapan Pak Kiai? Saya, kalau boleh saya menyebutkan bahwa kita sebagai Muslim juga tentu tatanan yang ada di Kementerian Agama berdasarkan kepada kaidah fikih yang menyatakan tasarrufur ra'i 'ala ra'i manutun bit maslahah. Bahwa semua keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasar kepada kepentingan atau maslahatnya rakyat atau
atau calon jemaah. Betul. Peraturan yang kemarin tentang Sisko Patuh, kita melihat bahwa di sana ada ketidakberpihakan kepada penyelenggara, yang tentu juga karena objek daripada penyelenggaraan ini adalah masyarakat, maka juga masyarakat yang akan mendapatkan kesulitannya. Nah, sehingga di dalam hal ini kalau saja ada keputusan PT UN yang mencabut SK tersebut, sekarang Kementerian Agama dengan para penyelenggara, di mana kalau SK yang dulu itu tidak dibicarakan dengan para penyelenggara, sekarang SK sedang dibicarakan dengan para penyelenggara atau asosiasi. Nah, sehingga di dalam hal ini ada kesepakatan nantinya ada kesepakatan antara pemerintah dengan asosiasi, apa-apa yang bisa dilaksanakan dan apa-apa yang tidak bisa dilaksanakan nanti akan ada dalam satu peraturan Menteri Agama yang tentunya tidak akan memberatkan kepada semua pihak. Baik. Nah, itu sedang digarap dan kita berharap bahwa nanti kembali dari Sisko Patuh kembali lagi kepada si Patuh, karena si Patuh dulu sudah berjalan dan itu baik, nggak ada persoalan apa-apa. Ya. Jadi Sisko Patuh ini dicabut, kembali lagi cukup kepada si Patuh yang sudah berjalan dengan baik dulu. Baik. Pak Kiai Haji Hafid, kami akan ke Pak Prof Nizar terlebih dahulu. Pak Prof Nizar, kami juga mendapatkan informasi Pak bahwasanya terkait keberangkatan umroh ini akan dibuka 16 September mendatang. Tadi juga di awal Anda mengatakan bahwa keberangkatan jamaah umroh Indonesia akan dibuka bulan Oktober. Seperti apa ini tanggapan Bapak terkait informasi yang beredar, dan seperti apa juga apakah memang betul ada skenario untuk keberangkatan nantinya terkait jamaah calon umroh ke Tanah Suci Mekah begitu? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sampai saat ini itu belum ada keputusan resmi terkait dengan pembukaan kembali ibadah umroh. Jadi paling tidak selama 2 bulan ini, jadi pihak Deputi Umroh Kementerian Haji sudah memastikan bahwa sampai akhir Oktober itu tidak akan ada ibadah umroh akan dilaksanakan. Karena apa? Karena selama 2 bulan ini akan membahas, mengkoordinasikan terkait dengan protokol kesehatan, sehingga nanti apa-apa saja yang dipersyaratkan dalam ibadah umroh, sehingga ini sudah bisa diantisipasi oleh berbagai negara. Perlu kami jadi itu Pak, ya itu Mas Anggi yang pertama. Jadi belum ada kepastian, paling tidak sampai Oktober belum ada kepastian bahwa ibadah umroh akan dibuka kembali, ya. Tetapi ada sinyal positif, artinya 2 bulan ini sudah akan dibahas terkait protokol kesehatan yang akan diterapkan ketika umroh itu akan dibuka kembali. Yang berikutnya juga kabar baik juga, ini ternyata tidak ada batasan jamaah umroh dalam hal ini. Jadi baik untuk ekspatriat maupun orang-orang yang datang dari berbagai negara. Jadi ini sifatnya umum. Tapi ini kita belum bisa memastikan kapan itu akan dilakukan. Tapi sinyalnya mungkin dalam waktu dekat dalam hal ini. Jadi keputusan pastinya belum. Tapi sinyal itu ada dengan sudah ada pembahasan level protap kesehatan atau protokol kesehatan yang akan diterapkan untuk jemaah umroh dalam hal ini. Demikian Mas Anggi. Baik, dan juga sudah disiapkan untuk skema bagaimana nanti untuk menerapkan protokol kesehatan, dan juga mungkin Prof Nizar bisa memberikan saran ini dari Kemenak juga terhadap calon jemaah umroh Indonesia di era new normal ini, karena pasti banyak sekali, terlebih juga jemaah yang telah tertunda ini menantikan untuk keberangkatan, Prof. Ya, baik. Yang pertama tentu saya sepakat dengan Pak Kiai tadi, Pak Kiai Haji ini, di mana dalam kondisi normal itu tentu terkait dengan biaya tentu ya tidak boleh naik. Tetapi dalam kondisi pandemi COVID ini tentu ada beban-beban biaya yang ditambahkan. Ketika menerapkan protokol kesehatan, ada tes swab, kemudian rapid test, kemudian pembatasan kerumunan, kemudian ada physical distancing, kemudian dalam soal penerbangan juga tentu ada yang mestinya digunakan 100% menjadi 50%. Ini tentu ada tambahan-tambahan biaya yang kemungkinan akan dibebankan kepada jamaah. Dan ini lagi-lagi ini
pembahasan ini hanya level antara Biro PPIU dengan jamaah dalam ini. Itu dalam kondisi pandemi COVID. Sehingga nanti saya harapkan jamaah ini harus memaklumi karena memang ini dalam suasana yang tidak normal, maka ya segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik, termasuk kesehatan harus betul-betul dipastikan. Kalau perlu nanti mungkin kemungkinan juga ada regulasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia terkait dengan adanya mungkin bebas COVID juga harus ada ketika umroh ini akan dibuka kembali. Tapi selama ini kita akan bicarakan dalam konteks internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait di pemerintah kita di Indonesia. Demikian. Ya, Prof. Nizar, kalau kita mengetahui juga beberapa waktu lalu untuk keberangkatan umroh dan juga haji, ada banyak sekali jamaah Indonesia yang gagal untuk datang ke Tanah Suci Mekah begitu. Nah, ini tadi kami juga sudah menanyakan kepada Bapak Kiai Haji Hafid terkait keberangkatan calon jamaah yang tertunda. Lantas apa yang akan menjadi PR besar bagi Kemenak dalam menanggapi hal ini, Pak? Ya, tentu dalam konteks ini rescheduling sudah dilakukan oleh teman-teman PPIU. Jadi saya mengapresiasi dan terima kasih karena ini bagian dari tanggung jawab PPIU untuk jamaah, sehingga ini jamaah tidak perlu khawatir. Teman-teman PPIU sudah menskemakan jika ibadah umroh dibuka kembali, tentu ini peluang yang baik bagi teman-teman yang mengalami penundaan itu. Jadi pada jam tengah tentu ini prioritas bagi mereka para jamaah yang tertunda untuk diberangkatkan, tetapi tadi dengan catatan-catatan karena dilakukan pada masa pandemi COVID, tentu ada sosialisasi, ada pemahaman, ada penyamaan persepsi antara PPIU dengan jamaah agar ini segala sesuatunya bisa berjalan dengan sangat baik, termasuk juga bagaimana penerapan manasik dalam kondisi pandemi COVID ini juga perlu dilakukan oleh teman-teman PPIU. Demikian, Mas Anggi. Ya, Prof. Nizar Ali. Ya. Apa yang menjadi pesan dan perhatian khusus Anda, apalagi yang menjadi harapan Anda dalam rencana dibukanya kembali umroh pasca pandemi ini, Pak? Ya, tentu kita sebagai regulator akan mempersiapkan segala satunya yang terkait dengan ketentuan-ketentuan. Yang kedua, kita selalu berbicara berdiskusi dengan teman-teman PPIU agar supaya ini dalam masa pandemi COVID ini bisa jamaah umroh ini bisa terlayani dengan baik, dan tentu dengan aspek yang utama adalah menjaga kesehatan. Ini aspek keselamatan jiwa juga perlu diperhatikan dalam hal ini. Itulah kira-kira yang akan kita siapkan ke depan dalam hal ini kesiapan pemberangkatan umroh, Mas Anggi. Baik, Prof. Nizar, dan juga kembali ke Kiai Hafid, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ini Kiai tentang optimalisasi dana haji khusus, dan juga mungkin harapan dari Pak Kiai untuk kedepannya para jamaah ini bisa dengan lancar juga melaksanakan ibadah haji maupun umroh di era new normal. Ya, menanggapi sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Nizar, bahwa memang penyelenggara sudah memperkirakan akan terjadi kenaikan-kenaikan, baik di di penerbangan karena memang pakai distances itu, kemudian di Saudi Arabia juga sedemikian rupa. Transportasi sudah ada sesuatu yang beredar di di antara kami penyelenggara bahwa nanti transportasi akan dibatasi, yang 40 menjadi isinya hanya 20 orang. Kemudian harganya pun nanti akan naik karena memang itu artinya itu sesuatu yang terjadi dengan inflasi yang sedemikian rupa. Hotel-hotel juga begitu. Hotel yang tadinya boleh diisi 4 orang hanya boleh diisi dengan 2 orang. Nah, ini juga akan menjadi masalah, akan menjadi perhitungan kita tentang kenaikan yang harus juga dipahami oleh calon jemaah. Adapun optimalisasi, ya saya melihat dalam hal ini secara umum optimalisasi yang sekarang terjadi itu dalam satu pandangan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik, apapun itu politiknya. Ya, artinya secara singkat Bapak Kiai juga berharap nantinya juga calon jamaah dapat memahami seperti apa prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nantinya, begitu ya?
Jadi masalah optimalisasi ini dulu waktu Pak Dirjennya adalah sekarang yang menjadi Ketua BPKH adalah Pak Anggito Abimanyu, dulu pernah menyampaikan bahwa nanti calon jemaah akan mendapatkan virtual account yang bisa setiap saat dibuka, dilihat berapa masing-masing calon jemaah itu mempunyai uang di rekening di bank masing-masing. Tetapi hari ini belum ada kita bisa melihat virtual account yang ada, yang bisa kita lihat dalam ATM khusus untuk melihat berapa sebenarnya dana masing-masing. Kedua kalinya bahwa dalam hal ini ada sesuatu yang menurut para ulama masih dianggap sebagai horor. Artinya sesuatu yang tidak jelas dan sesuatu yang ada sedikit-sedikit tidak sesuai dengan jalan syariah. Di mana secara umum bahwa bank itu orang yang setor bulan Juli tentu akan menerima berbeda dengan yang setor bulan Agustus. Lah ini semuanya menjadi sedikit saja. Ini semuanya disamaratakan. Zone 1 mendapatkan semuanya biaya yang sama. Zone 2 juga begitu, zone 3 juga begitu. Lah ini semuanya apa? Ini semuanya tidak mungkin. Kaidah-kaidah bank itu tidak memungkinkan bahwa setoran yang bulan Januari menerima sama dengan yang bulan Oktober. Betul. Nah ini kita pahami semuanya. Tetapi nanti penutupan setoran itu semuanya sama. Berdasarkan optimalisasi yang tidak jelas sampai sekarang, di mana dulu waktu Pak Dirjen yang gitu Abimanyu masih menjadi dirjen menjanjikan itu, sampai sekarang belum ada itu dilaksanakan. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Hafidz Taftazani, Ketua Dewan Pembina Aspurindo dan juga beberapa organisasi lainnya. Dan juga tadi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Kemenak RI, Bapak Profesor Nizar Ali. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, baik, terima kasih. Baik, selamat pagi. Dan juga tentunya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhir kata saya Silka Sorizana. Dan saya Anggi DJ beserta rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan setelah ini akan ada Dewinta Kailola dalam Ruang Demokrasi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.